Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Jarak bukan menjadi halangan kita semua untuk mengupgrade diri, karena dengan belajar, pembelajaran sekarang dapat diakses dengan sangat mudah. Universitas Ciputra Surabaya menciptakan inovasi baru yaitu UC Online. Perkuliahan bergelar S1 dan S2 yang dilaksanakan secara online jarak jauh, fleksibel, dan berkualitas. UC Online dirancang dengan sangat praktis untuk para pelaku usaha, profesional, karyawan, serta lulusan SMA dan SMK yang sudah bekerja. Jurusan yang tersedia adalah S1 Manajemen, S1 Informatika, dan S2 Manajemen. Tidak perlu lagi bagi teman-teman di Hong Kong untuk datang ke kampus karena proses belajarnya adalah kombinasi antara belajar mandiri dan pertemuan tatap maya dengan dosen. Keunggulan belajar di UC Online banyak banget, yaitu menghadirkan praktisi dan mentor bisnis, serta terkoneksi dengan mitra berskala nasional maupun internasional. Sistem pembelajarannya pun juga project-based learning, sehingga dapat diaplikasikan langsung dalam praktik kerja. Nggak perlu ragu lagi karena kami menawarkan promo bagi teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang akan join di kelas bulan Maret 2023. Untuk info lengkap hubungi +62813 200 90 300 atau klik online.ucacid atau follow Instagram dan TikTok di UC_online learning. UC Online, creating world-class professionals and entrepreneurs.
Selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Kita senang sekali bisa jumpa lagi di acara nongkrong bareng ya. Aduh, hari Sabtu minggu kedua. Hari ini. Ketiga. Masih kedua. Ayo udah mau cepet. Kedua Pak, 12 Pak. Ya, selamat malam sekali lagi para pendengar nongkrong bareng ya. Aduh, tadinya dingin, sekarang hangat lagi ya. Makin besok makin panas katanya ya. Tapi seneng ya bisa berlive lagi bersama teman-teman semua di radio nongkrong bareng ya. Sebelum itu kita ke Indonesia dulu dengan Kak Novi, Spider-Man. Bagaimana Spider-Man? Selamat Batman, Kak Novi Spider-Man di Indonesia, betul sekali. Senang sekali di hari ke-12 bulan November kita bisa ketemu lagi melalui acara Radio Nongkrong Bareng dan Kasen Milenial yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Sudah Budi saya si Budi. Iya. Pendengar Radio Nongkrong Bareng, kalau Anda mendengar suara seorang wanita malam ini, beliau adalah dari Christian Action Center Ibu Tania Lim yang merupakan guest star kita, tamu kita di malam minggu hari 12 November ini. Apa kabar? Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Kak Novi, nama saya Tania Sim. Oke, Tania Sim. Bukan Lim, jangan ganti nama. Ya. Ya, Bu Tania Sim, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Apa kabar Pak Kasem? Apa kabar Kak Novi? Apa kabar semua teman-teman? Baik. Baik, ya. Cuma seperti pergantian musim ya. Kalau Kasem katakan sudah dingin, sebenarnya terus panas lagi. Di Indonesia cenderung seperti itu, tapi lebih dingin lah, lebih adem. Jadi kadang gerimis di sore hari ya. Ya sudah mau masuk akhir tahun seperti biasa, pergantian musim seperti itu, kita harus menjaga yang namanya imunitas tubuh ya. Baik, orang bijak mengatakan belajarlah kesabaran pada emak-emak yang sedang bolak-balik mengangkat jemuran padahal lagi musim hujan ya. Itu emak-emak sabar banget dibolak-balik jemuran ya. Kalau di Indonesia, mungkin di Hong Kong enggak seperti itu karena tinggalnya di apartemen. Kita senang sekali ya, muncul lagi malam minggu ini, dan Ibu Tania dari Christian Center Action Center, beberapa waktu lalu Ibu Tania pernah muncul ya di acara kita, dan pokok obrolan atau ngobrol pembahasan kita pada waktu itu seputar kenaikan gaji ya.
Kalau masih ingat saya waktu itu naik 100 pada yang kontrak di Oktober kalau nggak salah. Dan senang sekali malam ini Ibu Tania bisa hadir lagi di acara Radio Nongkrong Bareng. Semoga semua sehat, dan tadi sempat sedikit kita ngobrol sebelum go streaming. Apa Bu kegiatan Bu Tania Christian Action Center di belakangan ini? Ya, Kasem, terima kasih. Seperti biasa masih menangani kasus, ya, lalu ya kegiatan-kegiatan pelatihan training kerjasama dengan organisasi lain atau badan institusi yang lain, dan juga ya kegiatan bagi-bagi masker di lapangan, ya kita masih jalan terus juga. Iya. Menarik sekali. Jadi selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ya, Bu Tania ya. Iya, dan juga ya kasus lah sebenarnya yang karena memang kantor kita kan adalah kantor yang memberikan informasi ya, sebenarnya informasi tentang masalah hukum. Oh, informasi mengenai masalah hukum. Dan ya, kalau saya ingat di obrolan kita yang lalu bahwa kan banyak di kontrak tuh atau di form-form yang berbahasa Inggris ini, teman-teman kita tidak sepenuhnya memahami ya isi kontrak itu secara detail, secara terperinci poin demi poin. Dan dalam hal ini Ibu Tania itu membantu ya, dalam hal ini Christian Action Center membantu teman-teman pendengar Radio Nongkrong Bareng yang malam ini sedang monitor kita untuk apa sih perlindungan hukum yang diberikan oleh Labor Department atau pihak-pihak yang terkait ya, betul ya? Begitu ya Ibu Tania? Iya, betul. Karena sebenarnya gini Kak Sam, karena tidak ada penjelasan di awal ketika pemberangkatan, atau mungkin juga ada penjelasan mungkin cuma karena kurang mendetail atau teman-teman kurang jelas dan atau tidak menyeluruh, ya ini harus kita temukan di lapangan ya sebenarnya karena apa yang terjadi. Jadi akhirnya banyak juga teman-teman yang masih belum memahami kontrak kerja. Padahal kontrak kerja itu kan merupakan dokumen antara yang menterahkan tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak gitu loh. Jadi ini sebenarnya adalah dokumen yang sangat penting ya teman-teman. Hak dan kewajiban, jadi harus mengerti bahwa ada kewajiban dan ada hak dari seorang PNI yang harus betul-betul dimengerti, dipahami dalam berbagai aspeknya, dan poin-poin yang tertera tercantum di dalam hitam di atas putih itu kuat itu ya. Kalau terjadi sesuatu itu teman-teman bisa dibantu ya untuk diterjemahkan, kemudian dibantu untuk katakanlah secara hukum ke pengacara atau bahasa hukum yang terkait dengan masalah kalau ada masalah. Syukur-syukur pendengar Radio Nongkrong Bareng Bu Tania itu mungkin dari sekian banyak hanya sedikit lah yang ada persoalan prinsip ya, itu ini apa sih namanya yang kita harapkan ya Bu Tania, berkaitan dengan persoalan ya masalah-masalah itu yang berkaitan dengan para PNI ya, keberadaan teman-teman kita yang bekerja di Hong Kong. Ada satu yang menarik yang ada di saya, tercatat di saya itu seorang teman kita itu dia bekerja di majikannya seperti biasa. Persoalannya muncul ketika dia harus stay out, tidak boleh memakai toilet di apartemen. Mungkin apartemennya tidak luas dan tidak cukup besar untuk juga menampung si
pembantu tersebut atau PNI kita itu. Jadi disuruh untuk tinggal di luar rumah, ya. Terus si PNI ini nggak betah gitu loh, ya, harus tinggal di luar rumah. Itu hal yang pertama, tinggal di luar rumah. Kemudian kedua, dia sudah mengatakan kepada majikannya bahwa saya ingin tinggal di dalam, kalau nggak boleh mungkin silakan di break aja gitu kontraknya. Ini pengertian saya. Tapi ini jadi persoalan. Si majikan nggak mau nge-break, ya. Yang dia inginkan, yang majikan inginkan, si PNI tersebut yang mengundurkan diri, kalau dalam bahasa kantor, ya, dalam bahasa kantor, nge-break. Jadi mengalah untuk tulis bahwa dia yang sendiri yang nge-break, ya. Jadi bukan di terminate seperti itu. Nah, itu persoalannya. Dan muncul lagi persoalan bahwa dia juga harus mencuci piring, bebenah di luar rumah. Artinya di toko, kebetulan majikannya punya toko. Ya, menghadapi persoalan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh si Mbak Mawar ini? Saya pakai nama Mawar saja, Bu Tari. Oke. Sebenarnya seperti yang tadi kita balik lagi kepada tentang pemahaman tentang isi kontrak kerja. Ya, ini yang menjadi sangat penting ada ketika muncul permasalahan seperti ini, Kak Novi. Karena imigrasi, karena pekerja migran ketika bekerja di Hong Kong itu mereka harus mendapatkan visa kerja untuk pekerjaannya, baru bisa pekerjanya datang bekerja di Hong Kong. Untuk seorang majikan bisa mempekerjakan seorang pekerja migran, mereka harus mengisi kontrak kerja yang dimana di situ ada tercantum, maka itu tadi kita bilang tentang hak dan kewajiban, ada tercantum tentang selain dari gaji, libur segala macam, dan juga tentang pengaturan akomodasi dari pekerja. Maka itu kalau kita lihat, kalau kebanyakan sih saya ngerti, karena ketika misalnya kita mengadakan saya diundang ya untuk acara welcoming program di konsulat, kita mendapati sebenarnya banyak juga teman-teman yang tidak mengerti isi kontrak. Jadi mereka itu nggak ngerti kalau seandainya rumah majikan berapa luas, berapa jumlah orang yang dilayani, ya hal seperti ini. Padahal kalau seandainya kalau di halaman ketiga itu akan majikan diharuskan menuliskan kepada pihak imigrasi berapa luas rumah, berapa jumlah orang yang dilayani, lalu akomodasi untuk pekerja itu bagaimana pengaturannya. Apakah punya kamar sendiri atau berbagi kamar dengan orang lain. Dan itu pun juga masih ada kriterianya, tambahan bahwa tempat tidur, kalau misalnya pekerja itu dikasih tempat tidur, itu tempat tidurnya itu harus tempat tidur yang layak dan bisa memberikan privasi kepada pekerja. Ini yang pertama. Kedua, bahwa kalau seandainya berbagi kamar, itu pun harus tidak boleh dengan lawan jenis orang dewasa. Jadi tidak itu jelas harus nggak boleh ada cowok ya? Cowok yang dewasa. Ya, kecuali misalnya dia jaga kaki yang diharuskan untuk ini, dan itu pun bukan berarti satu tempat tidur, harus yang terpisah segala macam. Ya, dan itu sangat jelas disebutkan. Jadi kalau kalau seandainya seorang majikan ya tidak bisa menuliskan persyaratan seperti itu, bisa saja tidak ada tempat untuk tempat tidur yang layak buat pekerja, imigrasi nggak akan kasih visa. Jadi untuk Mbak yang tadi, Kak Rofia, kalau seandainya majikan sekarang mengatakan tidak ada tempat untuk dia, berarti teman kita itu harus melihat kontrak kerjanya, benar nggak sih ini alamat kontrak kerja saya di situ.
Ya, karena kan sekarang kita khawatir nih, kalau memang seperti yang dibilang rumahnya kecil, tempat tidurnya nggak ada, ya berarti apakah dia pakai alamat yang lain? Ini yang pertama. Atau sebenarnya di kontrak kerjanya dibilang mengatakan kalau apakah dia berbagi dengan misalnya dengan kakek nenek atau dengan majikan perempuan atau anak majikan, itu mesti dilihat lagi, gitu loh. Jadi kalau misalnya ya, jadi teman-teman kita itu harus meneliti ulang kontrak kerjanya. Itu. Jadi, karena kalau seandainya ternyata kontrak kerjanya itu ada menyebutkan bahwa dia ada tempat tidur, ya, tapi kemudian ternyata kadang-kadang kan kita ngerti ya, biasanya karena rumah orang Hong Kong kan kecil. Jadi kadang-kadang mereka itu cuma karena mau memenuhi sekedar isi supaya bisa memenuhi syarat dari imigrasi, mungkin saja mereka memberikan informasi yang beda. Maka dari itu ada perubahan dari isi kontrak kerja di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau stay out itu adalah melanggar hukum. Pada tahun 2004 imigrasi Hong Kong merubah kebijaksanaan bahwa tidak boleh lagi ada pekerja yang stay out. Ya Pak Kasim, ya kalau Kak Sam ingat mungkin ya Kak Sam. Saya pernah dengar begitu, ada yang minta atau diperjuangkan bahwa teman-teman bisa stay out gitu. Enggak, oke. Kalau peraturannya memang dulu bisa stay out, tapi sejak tahun 2004 itu sudah dihapus. Tapi kecuali untuk pekerja yang memang pada dasarnya sudah diizinkan stay out sebelum tahun 2004. Dan kalau misalnya sekarang diizinkan pun, mereka itu harus mendapatkan izin dari imigrasi Hong Kong. Jadi nggak bisa tanpa izin dari pemerintah Hong Kong, terkhususnya imigrasi, untuk tinggal di luar dari kontrak kerja. Karena pasal 4 dari kontrak kerja itu jelas dikatakan bahwa pekerja harus tinggal di dalam alamat kontrak kerja dan tidak boleh melakukan pekerjaan selain dari yang tertera di kontrak kerja. Jadi ketika teman kita disuruh untuk melakukan bersih-bersih di toko, ya, itu juga melanggar hukum. Kecuali misalnya majikannya bilang, kan kamu ngantarin makan siang buat saya dan kamu kemudian sekaligus cuci. Dia mungkin saja bisa beralasan seperti ini. Maka itu teman kita mesti lihat lagi sebenarnya, karena yang lebih ngerti kan teman kita ya, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh majikan. Karena kalau misalnya seperti begini, seperti katakanlah majikan masuk rumah sakit yang mengantarkan makanan, ya berarti kan itu kan juga nggak bermasalah kan, karena dia melayani majikannya masih, tapi ada keadaan tertentu. Tapi kalau misalnya dia setiap hari di toko lalu melakukan pekerjaan selain dari pekerjaan rumah tangga, ya itu nggak boleh. Tapi terlepas dari karena katakanlah kemudian majikannya ini bisa memberikan alasan seperti yang tadi kita bilang bahwa kan kamu ngantarin makan siang buat saya dan sekalian kamu cuci sebelum nggak pulang, ya. Bagaimanapun juga alasan majikan menyuruh dia tinggal stay out itu adalah melanggar hukum. Jadi secara hukum kalau kita lihat pekerja ini boleh menganggap majikan yang putuskan kontrak dia dengan alasan bahwa majikan membuat pengaturan yang melanggar hukum. Jadi kalaupun dia keluar, dia tidak perlu ganti majikan 1 bulan gaji atau kasih waktu notis. Secara hukum dikatakannya gini, berarti kan seorang pekerja boleh dong, walaupun bukan PMI, misalnya saya bekerja, lalu kemudian saya disuruh oleh bos saya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kalau saya menolak, ya saya nggak salah, gitu loh. Karena itu kan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi diperbolehkan seorang pekerja untuk menolak untuk mengikuti perintah yang melanggar hukum. Tapi karena majikannya bilang kalau kamu nggak mau, kamu harus putuskan kontrak, ya berarti nggak mungkin dong, karena bukan saya mau putuskan. Jadi otomatis dia tidak memberikan pilihan lain kepada pekerjanya. Jadi dia boleh menganggap bahwa majikan yang memaksa kontrak ini sampai putus, ya, karena mengharuskan
dia untuk melakukan pelanggaran hukum. Jadi sebenarnya untuk teman kita ini mungkin harus kita ngerti nggak Kak Novi, beliau ada mungkin ada sharing dengan Kak Novi nggak, misalnya apakah ada pembicaraan yang bagaimana, lalu apakah ada sesuatu yang bisa kemudian membuktikan bahwa majikannya yang memang nggak mau merubah atau membuat pengaturan yang sesuai hukum buat dia. Mungkin saya nggak ada ya Kasen. Ya silakan. mungkin saya tambahin. Jadi dia tuh bekerja, ya istilahnya majikannya rumahnya tuh kira-kira seipaktek, jadi 400 square feet. Ya itu kamarnya Harusnya 2 Pak. 2 ya. Kayaknya Bisa 1. 2. Kamar kayaknya 1. Terus toilet 1. Terus sama ruang tamu sama dapur. Ya. Terus begitu saya bilang, majikan tidur di mana? Majikan tidur di sofa di ruang tamu. Nah, terus dia bilang, tapi saya kenapa nggak boleh pakai toilet dia? Jadi istilahnya dia disuruh tidur di boarding house yang bergabung dengan PMI lainnya. Nah, ini di boarding house-nya itu ternyata boarding house agensinya. Nah, terus begitu saya bilang, bagaimana itu? Jadi saya pagi ke sana beberes kerja di rumahnya, ya. Terus begitu siang-siang saya habis bawa makanan, ya, saya disuruh cuci piring, ya, di toko bunganya. Nah, terus begitu dan terus begitu kalau nggak ada apa saya balik lagi. Nah, tapi saya tidak boleh dipakai dia punya toilet. Jadi setiap kali saya mau ke toilet harus turun ke bawah, ke rumah, di bawah rumah itu ada toilet umum. Ya enggak? Wah, saya bilang ini majikan ada aja di Hong Kong ya, majikan seperti gitu istilahnya. Jadi dia karena ketakutan. Jadi karena dia ketakutan dia cuci piring di toko dia. Jadi kan dia kadang-kadang sering lihat Pak D, ya nggak, polisi mundar mandir segala macem. Nah, jadi dia melaporkan diri ke KJRI. Nah, waktu itu KJRI panggil agensinya dan panggil majikannya. Nah, setelah dipanggil, majikannya bilang, oh saya sedang renovasi rumah. Padahal enggak. Nah, udah gitu jadi dia takut, jadi dia memberhentikan. Jadi istilahnya dia lapor, setelah lapor terus dia minta bantuan oleh salah satu organisasi. Nah, satu organisasi ini bilang, udah kamu istilahnya berhenti aja katanya. Nah, begitu ceritanya. Memang saya pikir tindakannya udah benar Pak. Ya karena kalau diteruskan gini, kalau pasal 15 dari kontrak kerja itu menyebutkan bahwa setiap ada perubahan dari isi pengaturan dari kontrak itu harus mendapat izin dari pemerintah Hong Kong, yaitu Labor dan Imigrasi. Nah, pada prinsipnya untuk kayak ginian itu gini, ada beberapa hal ya. Benar ya Kak Sam. Pertama, disuruh tidur di boarding house. Karena rumahnya ada berapa orang tuh Pak Sam? Cuma satu orang. Cuma majikan sendiri, dan dia itu tidak mau ada orang lain tinggal di dalam rumah. Oke. Kalau begitu sebenarnya toiletnya pun tidak boleh dipakai. Nggak boleh. Ya itu adalah sebenarnya kalau zaman dulu kita pernah ketemu ya, ini adalah perlakuan yang tidak manusiawi, sangat merendahkan ya. Jadi memang saya pikir ini tindakan yang sudah benar, dia keluar. Cuma sekarang gini, kalau kita lihat satu-satu ya, menurut saya sih gini, Kasem sama Kak Novi.
bahwa dengan menyuruh membuat pengaturan pekerjaan yang tidur di luar itu sudah tidak benar, karena kan dia harusnya tinggal bersama dan bekerja dalam rumah majikan. Apalagi kalau misalnya disuruh pergi ke toko di situ, ya. Walaupun seandainya majikan cuma bilang kamu kan cuma bersih-bersih habis makan saya, tapi kan kita nggak ngerti ya apakah ada pekerjaan tambahan yang lain. Yang ke jadi kalau secara jadi yang apalagi dengan perlakuan yang tidak manusiawi, ini sangat merendahkan kan, bahwa tidak boleh memakai toiletnya gitu ya. Jadi kan nggak mungkin, namanya juga orang kalau misalnya ke toilet bagaimana, apakah dia harus cepat-cepat lari kan. Jadi ini adalah sesuatu permintaan perlakuan yang sangat tidak benar. Jadi kalau seandainya tindakan yang diambil dengan memutuskan kontrak keluar dari rumah majikan, harusnya sih ini udah tindakan yang benar gitu loh. Jadi maka itu sebenarnya seperti yang dikatakan bahwa memang banyak aja sih ya Kasim ya, di Hong Kong kadang-kadang majikan macam-macam gitu ya permintaannya. Kadang kita juga enggak, tapi harusnya memang seperti ini yang dilakukan, bahwa pertama dia menolak permintaan pengaturan yang melanggar hukum. Karena kan kalau coba aja kan, kalau bagaimana kalau seandainya tiba-tiba mbaknya lagi tinggal di boarding house yang lain, lalu kemudian Pak D datang kan? Ini yang pertama. Yang kedua betul. Jadi yang nanggung resiko nanti pekerjanya lagi gitu kan. Jadi yang kedua juga, kalau seandainya nanti misalnya ada peristiwa terjadi kecelakaan atau apa, ya, itu kalau seandainya terjadi peristiwa kecelakaan ini kerjanya ternyata tidak terjadi dalam rumah majikan, nanti kan penuntutan asuransinya juga ngeribet lagi. Gitu ya. Makanya karena asuransi untuk kecelakaan kerja itu kan memakai alamat majikan. Jadi kalau misalnya terjadi peristiwa kecelakaan kerja dan itu bukan terjadi dalam rumah majikan, itu penuntutan asuransinya susah. Iya. Jadi kalau keadaan teman-teman kita akan seperti ini, memang udah benar dia harus keluar, dan majikan tidak boleh menuntut satu bulan gaji dari dia. Nah, dia bilang begini, dia bilang Kak Sam setelah ditegur segala macam sekarang katanya majikan ngajak damai katanya. Pasti dia akan ngajak damai karena kan dia sudah salah. Tapi damai cuma ngajak damainya gimana dulu? Ya. Kalau semua haknya dibayar, ya jadi termasuk satu bulan gaji, ganti pemberitahuan, gaji, tiket, uang makan, uang perjalanan, ya kalau udah kerja lebih dari 3 bulan itu cuti tahunan, oke. Ya tapi bagaimana dengan masa depan teman ini? Apakah dia boleh bisa dapat visa kerja yang baru di Hong Kong? Karena ini, maka itu teman kita itu dia kerja berapa lama? Maaf lagi Pak Sam. Nah ini dia baru kerja 2 minggu. Oke, baguslah kalau begitu, apalagi dia ada lapor ke imigrasi kan. Jadi dengan keadaan seperti ini dia boleh jelaskan sama imigrasi bahwa karena kan dia ada langsung melakukan tindakan mengoreksi ya. Jadi harusnya imigrasi bisa mempertimbangkan hal ini, bahwa dia kan bukannya kerja 1 tahun 2 tahun baru melapor. Ini kan begitu dia menyadari ada kesalahan, ada yang nggak benar. Jadi harusnya sih ini bisa merupakan bahan pertimbangan oleh imigrasi. Ya, boleh saya bacain ya. Ini dia bilang, Pak, majikan saya ngajak damai, mau memberikan uang kepada saya, ya, dengan syarat saya yang harus tulis surat break. Surat breaknya. Nah, terus jika saya mengalah dan menulis surat break, nanti itu berpengaruh nggak pada proses saya untuk mencari majikan atau tidak? Pasti. Ya, padahal dia yang suruh saya ngebreak.
Jika saya tidak setuju untuk tinggal di luar, majikan sendiri menulis keterangan ke KJRI, rumah dia sedang direnovasi padahal tidak direnovasi dan memberi alasan di labor saya yang misunderstood dan majikan beli rumah baru dan nanti akan pindah katanya. Nah, Oke, sekarang masalahnya gini. Apakah, pernah nggak dia dijelaskan oleh pihak agen atau pihak majikan sebelum dia masuk kerja di rumah majikan bahwa karena majikan sekarang beli rumah baru, jadi pengaturannya akan begini-begini. Pernah nggak? enggak. Enggak dijelaskan. Ya kalau seandainya nggak pernah dijelaskan, bagaimana orang bisa salah pengertian? Nah, itu Bang. Benar nggak? Jadi istilahnya dia harus bagaimana? Dia harus bilang bahwa dia tidak mau tulis surat ngebreak gitu. Ya jangan, karena kalau dia tulis surat ngebreak berarti dia mengaku bahwa ini kesalahan dia. Yang dimana ini akan mempengaruhi nanti catatan rekod dia di imigrasi. Oke. Jadi seolah-olah banyak ini yang bermasalah gitu loh. Oke. Ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali, apalagi kan kalau seandainya Mbak ini kan bisa menunjukkan bahwa memang di kamarnya cuma satu dan dia dan kalau seandainya kan berarti kan sekarang majikan udah mengaku nih bahwa dia disuruh untuk tinggal di luar dulu. Kalau seandainya begitu, majikan ini kalau ke pengadilan majikan harus bisa membuktikan bukti bahwa memang dia udah beli rumah, bukti bahwa bekerjanya udah dikasih tahu sebelumnya, segala macam. Dan kalau seandainya begitu kan, kenapa mereka tidak memberitahu tidak menunda misalnya temannya kita itu dipekerjakan setelah pengaturan dapat pindah rumah baru atau bagaimana? Jadi pertanggungjawabannya itu harus dari majikan bukan dari pekerja kita gitu loh. Oke. Jadi tapi yang pasti jangan malu tanda tangan. Oke. Oke, kalau dia begini masuk ke labor gitu ya dia Pak. Apakah dia bisa maksud saya waktu dia dalam proses labor, apakah dia boleh cari majikan baru? Dia bisa saja cari majikan baru, cuma masalahnya proses di imigrasinya, apakah dia akan bisa diproses untuk visa kerja barunya, karena kan sekarang kan udah sangat jelas ya Kak Sen kan bahwa imigrasi untuk proses permohonan visa kerja baru. Jadi kalau seseorang pekerja yang tidak finish 2 tahun kan tidak bisa menunggu visa kerja baru di Hong Kong, kecuali yang 4 pengecualian itu kan. Kayaknya dulu kita udah pernah jelaskan ya dulu ya Kak Novi dulu waktu saya. Ya, jadi maka itu kenapa teman kita ini nggak boleh mengatakan dia nge-break, karena kalau dia mengatakan dirinya nge-break, berarti dia tidak termasuk dalam di salah satu 4 alasan pengecualian itu. Di 4 alasan itu yang alasan pengecualian itu salah satu itu. Jadi kalau seandainya gitu kan nanti malah membuat teman kita harus pulang ke Indonesia dan menunggu visa. Oke. Padahal bukan dia yang salah, bumerang jadinya. Ya. Ada lagi nanti catatan imigrasi dalam memproses visa kerja baru kan dia melihat juga beberapa hal. Contohnya laporan dari majikan, kedua tingkah laku dari kelakuan dari pekerja, lalu yang selanjutnya itu laporan dari pengalaman kerjanya dari pekerja. Jadi yang kita khawatirkan kalau seandainya teman kita ini mengundurkan diri, nanti catatannya jadi jelek. Iya, merepotkan diri sendiri. Iya, padahal bukan kesalahan dia. Dan saya mau tanya, waktu dia misalnya mau cari kerja, ya nggak? Saya dengar bahwa kalau dia ada kasus, dia tidak bisa cari kerjaan. Jadi dia harus tarik dia punya kasus dulu, baru dia bisa kerja, baru bisa permohonan kerja gitu baru.
Apa benar? Iya, kalau dia tarik kasus kan berarti dia putus kontrak normal. Berarti visa nggak finish 2 tahun, jadi dia harus keluar Hong Kong dan nunggu visa di luar baru masuk. Oh. Dan kalau untuk itu kan nanti catatannya gimana? Kan? Kita kan juga nggak ngerti majikan nanti akan menulis apa lagi dengan catatannya. Bisa saja kalau seandainya laporannya mengatakan dia jelek atau apa kan kita juga nggak jelas. Iya, iya. Ya setahu saya begitu. Jadi istilahnya dan dia kalau dia kalau dia harus tarik kasus dia, berarti dia harus pulang dong ke Indonesia ya. Nah, dari itu, berarti dia kehilangan peluang. Ya, dia kehilangan peluang untuk menjelaskan, untuk mengatakan kebenaran bahwa ini bukan kesalahan saya. Nah, betul. Jadi sebaiknya tidak disepakati itu. Kalau menurut saya, ya. Kalau Bu Tania biasanya ada menangani kasus seperti ini nggak? Kalau misalnya yang dikatakan tidak boleh menggunakan toilet itu udah lama itu. Maka itu saya kaget kalau sekarang ternyata masih ada, karena kalau yang dulu pernah kita tangani itu karena majikan merasa maaf sekali ya, bau ininya, dia bilang kalau dia buang air besarnya bau katanya. Ya mana itu kan sesuatu yang sangat mengganggu ya. Agak private sih sebenarnya. Ya, tapi untuk kasus yang ini seperti Mbak Tania sendiri yang mengatakan bahwa ini harkat diri manusia kayaknya nggak manusiawi ya, untuk tidak boleh melakukan. Terkecuali yang tadi itu makan jengkol atau makan pete kebanyakan, memang aromanya jadi nggak karuan gitu. Iya. Sebelum kita lanjut mengenai masalah ini, mungkin kita akan masuk ke musik, tapi saya ingin nyapa dulu, bisa nggak ya Kak Sam ya? Lanjut. Bentar. Selamat malam untuk Mbak Wina, ya apa kabar Mbak Ipung, juga semoga segera sehat. Mbak Alfi, selamat malam, juga punya teman yang punya kasus itu adalah siapa? Ada Pascalia Martina, selamat malam. Mbak Yuni Galatia, selamat malam. Ibu Teh, selamat malam. Ya, sudah. Saya mengharapkan untuk semua ini yang saya sebut namanya mendengarkan, ya. Jadi jangan hanya melihat saja, karena kalau melihat saja terus nggak mendengarin, terus ketawa-tawa sendiri atau marah-marah sendiri, itu percuma. Karena kita ini podcast gitu ya, di gambar nggak ada orangnya, artinya nggak kelihatan, cuma ada foto Bu Tania Sin dan Kak Sam, saya juga mungkin. Oke, selamat malam Mbak Sucin Arfendi. Wah, rajin betul. Sebelum acara dimulai sudah absen. Selin Karisma, Mbak Regita Wirawan, semoga terus sukses ke depannya, tetap sehat. Omanul, ya. Selamat malam Diana Anzumi, Tensi Arsita, Mbak Suci Suryati yang malam minggu lalu muncul, Mbak Sutiasi, Mbak Suryani, Mbak Tina, Ceng, ya. Maya Melika, siapa lagi? Abe, ya, Zoplo Wele-Wele, Mbak Gozong, Jomblowati, Piko Kriwil, Pekong Peseke Jepang, ya. Ini salah satu dari pemain angklung atau bahkan komandan pasukan nih. Heni Hardia, selamat malam. Puji Rahmawati, halo. Yanti Christian, halo. Mbak Elisa yang punya Saikum sudah komen, dia lagi dengerin, ya semoga sehat selalu. Kemudian Arya Jackson, Mbak Ani Imut, Ari Tumbler, Iko Kaviani. Oh iya, Mbak Ari Tumbler, ya. Sukses terus ya. Terus ada juga Lisa yang cantik, ya nggak? Iya. Eli Prasilia Sukiem, ya tumben. Juragan Cendol. Aduh. Sama Lisa Emitia. Ya, itu dia yang punya Saikum. Oh, yang punya Saikum. Ya. Yang punya Saikum. Terus Mbak Puji Rahmawati yang punya Sewan. Singamas Anyong yang punya Fortress Hill, ya. Kita lagi membahas ya teman-teman radio nongkrong bareng semua, sejuta umat dimanapun berada. Ini penting karena kontrak kerja dari Bu Tania Sin mengatakan bahwa
harus jelas, harus detail karena kasus seperti ini muncul dan jangan sembarangan tanda tangan, itu harus ada. Nanti mungkin kita akan bahas bagaimana sih ada perlindungan hukum atau dalam bentuk apa, mungkin dari Ibu Tania Sin bisa menjelaskan tindakan yang harus diambil atau dilakukan agar tidak merugikan dia diri pribadi, karena dari kasus yang kita dengar ini agak repot ya, ruwet juga. Kalau dia yang menandatangan terus dia mengalah, dia harus keluar dari Hong Kong tanpa mengetahui apa sih majikan alasannya. Di majikan bilang wah dia kriminal lah, lain sebagainya, fitnah muncul, kita nggak ngerti ya. Menarik sekali dari pendengar radio Nongkrong Bareng ini penting karena menyangkut kehidupan keberlangsungan ya, kehidupan pekerjaan Anda selama di Hong Kong, yang semoga semuanya lancar-lancar saja. Oke. Tapi ini ada pertanyaan Kak Novi dari Ari A. Ya, sesuai pengalaman kontrak pertama saya, dokumen hanya sebuah formalitas dan pemula hanya bisa mengiyahkan sesuai arahan agensi. Waduh, kesian juga ya kalau begitu ya. Apa betul itu bukannya sih? Sebenarnya sih ya ini yang terjadi dengan teman-teman kita kan. Kalau teman-teman pekerja migran Indonesia kan terkena submisif, artinya itu aja nurut. Padahal sebenarnya kan kalau kontrak kerja itu ditandatangani oleh teman-teman pekerja migran. Ya, jadi itu dokumen resmi ya yang mengikat secara hukum. Adalah jadi ketika kita menandatangani suatu dokumen, ya kita berarti bertanggung jawab dengan diikat oleh hukum. Jadi kita mau nggak mau kita juga harus ya ikut tahu, harus tahu tentang apa yang kita tandatanganin gitu loh. Iya. Karena masalahnya gini kan Novi, ini udah tentang panjang gitu. Seperti teman-teman yang didatangkan ke bekerja di Hong Kong, lalu kemudian ternyata menyadari potongan agendanya terlalu besar, tapi ketika di follow up ya, ketika diklarifikasi atau ketika diajukan tuntutan, ternyata teman-teman tanda tangan surat peminjaman hutang. Padahal padahal enggak, cuma karena teman-teman itu nurut aja, ya akhirnya ini yang terjadi. Maka itu kenapa kita mau PMI belajar, PMI harus menjadi cerdas, PMI harus bisa berdiri juga untuk mempertahankan hak-haknya mereka, gitu loh. Iya. Ya, sepakat betul ya, karena nggak mungkin muncul perlindungan hukum kalau yang tanda tangan sesuatu itu kemudian ya memang dia sepakat dengan apa yang tercantum di situ, yang haknya sudah terhapus atau terkurangi ya. Sebenarnya Kak Novi, kita nggak bisa bilang teman-teman sepakat. Karena seperti yang tadi dibilang, bahwa kadang-kadang dokumen itu ditandatangan dengan buru-buru. Kadang-kadang dokumen itu yang ditandatangani bahasanya nggak jelas. Bahkan ada banyak kasus yang teman-teman itu sebenarnya nggak tanda tangan kontrak kerjanya. Gitu loh. Lalu? Dan itu masih sering kita ketemukan gitu loh. Oh iya. Waduh. Oke. Oke, para pendengar, kita sambung lagi ya setelah yang satu ini ya. Jadi para pendengar jangan kemana-mana. Bagian yang semestinya itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job datang. Ambil job krunya. Oh, nggak kedengeran. Boleh pakai. Kronomnya
Metronomnya pakai CD aja pakai. Ya, para pendengar, itu sebuah lagu dari Vildan, ya, Tentara. Jadi tentang rasa cinta, ya.
Bagus Keren, sekali ya keren, untuk para keren, pendengar keren, semua keren. pada malam hari ini ya. Oke, Cocok, kita lanjut cocok. lagi bersama Ya, Ibu Tania dari Christian Action dan Kak Novi yang betul. selalu Ya, yang Spider-Man ya. Spider-Man in the mood. Ya, in the mood. Lanjut Kak Sebagai Novi. selingan tadi, ya Kasen. Di jam hampir jam setengah 11 di Hong Kong ya. Saat ini selamat malam mungkin sudah mulai rileks, mulai melepas segala kepenatan ya. Atau mungkin masih ada juga yang ngelus-ngelus piaraan anjing atau kucing atau apa ya. Saya ingin sedikit membaca apa yang disampaikan teman-teman. Terima kasih sudah memberikan komennya ya. Helpers Cloud ya Kak Novi, ini sambil dengerin sambil nge-gym dengerin, wow bagus ya, jadi multitasking namanya. Dan dia menambahkan mengenai apa yang kita bincang-bincang tadi ya, kita obrolin bahwa anak itu mungkin baru datang katanya dari Indonesia atau dulu sudah ex Hong Kong Kasen. Biasanya kalau dia nge-break, dokumennya dikunci oleh PT. Mungkin belum habis potongan. Kalau bisa jangan nge-break katanya. Ari Art juga mengatakan, selamat malam ya Ari. Sering dijumpai bahwa agensi selalu menakut-nakuti. Kontrak kerja masih kosong saat kita tanda tangan. Kontrak kerja masih kosong. Walaupun sudah sudah deal-dealan tentang pekerjaan, tapi visa ready. Ternyata kontrak tidak sesuai kesepakatan awal. Dan disitulah agen yang ikut menakut-nakuti jika putus kontrak akan menyisakan kita untuk cari majikan lagi. Terima kasih yang sudah kasih obrolan langsung ya, atau komen dan opini atau pendapat berdasarkan pengalaman atau melihat teman-temannya sendiri ya. Yang lain kita tunggu, kita masih bersama Ibu Tania Sim dari Christian Action Center, dan sangat bermanfaat pembicaraan kita malam ini menyangkut keberlangsungan keberadaan Anda di Hong Kong sebagai seorang yang sedang mengejar mimpi. Wah, mengejar mimpi. Iya. Oke, Bu Tania Sim masih segar Bu di setengah 11 ini. Masih ya Bu ya? Masih. Jadi ya agak ribet juga. Tadi kita sampai pada bahwa Kak Sen menyampaikan susah ya kalau dia harus dan kontrak itu menurut Bu Tania harus kita paham betul ya. Kadang-kadang kita permisif sebagai orang Indonesia, permisif artinya ya sudahlah, oke lah kita tanda tangan aja ya. Nanti urusan belakangan. Ini urusan belakangan kadang-kadang sulit ya. Harusnya bukan urusan belakangan, tapi bagaimana urusannya, ya. Bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Jadi kita paham dulu. Nah, kasus ini apa yang harus dilakukan, Bu Tania? Apa sudah betul dia tidak ingin solusinya ke arah mana ini, Bu Tania? Karena sedikit ruwet ya. Kalau ditarik benangnya ujungnya kemana ini? Harusnya siapa yang mengalah? Yang jelas dia jangan mengalah begitu ya, Bu Tania, atau bagaimana Bu? Iya, Kak Novi mungkin saya tambahin lagi ya. Bu, ini kalau ada kasus-kasus kayak seperti begini, itu biasanya berapa lama ya dia bisa berkasus? Jadi kan dia kan perlu hidup di Hong Kong ya, nggak harus ada tempat tinggal. Apakah agensinya yang bertanggung atas tempat tinggal dia, ataukah bagaimana, atau dia yang harus keluarkan uang sendiri ya? Kalau di Christian Action bagaimana gitu, coba. Oke. Pertanyaannya satu dulu kali ya. Berapa lama ya? Jadi sebenarnya kalau seandainya memasukkan kasus saya gini, jangan salah paham ya. Mungkin teman-teman jangan salah. Kita tahu teman-teman datang bekerja di Hong Kong bukan untuk mencari masalah. Ya, kita juga enggak bayangin teman-teman punya masalah. Tapi kalau memang seandainya ada masalah yang seperti ini terjadi di mana hak-haknya dilanggar, ada pelanggaran dari majikan segala macam. Jadi ya memang kalau memang harus pelanggaran hukum ya, karena ada pelindungan hukum ya harus diselesaikan secara hukum.
kan. Oke. Lalu kalau misalnya Kak kalau teman-teman itu katakanlah terpaksa harus sampai berurusan, harus melakukan kasus lapor kepada pemerintah Hong Kong. Jadi sebenarnya ketika mereka baru bisa memasukkan kasus itu kan setelah 7 hari dari kontrak putus. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu bisa saja diterima sebelum 7 hari. Lalu kemudian setelah memasukkan tuntutan akan dikasih jadwal untuk meeting. Ya misalnya sih mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah itu. Jadi kalau misalnya untuk kasus yang tidak susah dan majikan yang nggak ngeribet, kalau majikan nggak ngeribet ya, itu biasanya itu bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Kalau majikan nggak ngeribet dan kasusnya bisa selesai ya sama-sama mau berdamai, ya sama-sama puas dengan persyaratan perdamaian, ya berarti harusnya sih bisa selesai dalam waktu 1 bulanan ya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti harus lanjut ke pengadilan, mungkin akan makan waktu 3 bulanan atau 4 bulan. Lalu melanjutkan tentang itu ya Kasem, yang dimana ketika keluar kan berarti kan harus tinggal di luar dengan biaya shelter segala macam. Sepengetahuan saya konsulat Indonesia itu sudah mengharuskan bahwa agen harus bertanggung jawab atas teman-teman yang misalnya ketika harus punya kasus atau apa, mereka harus ditampung oleh agen dengan bebas biaya. Dengan bebas biaya. Jadi sebenarnya ini merupakan tanggungan agen. Walaupun sebenarnya ada juga teman-teman yang kemudian misalnya mungkin ada ketidakpercayaan terhadap agen, jadi mereka memilih untuk meminta bantuan dengan pihak lain, misalnya contohnya misalnya organisasi, ya jadi mereka akan tinggal di organisasi gitu kan. Seperti kalau kita kan memang kita juga punya shelter untuk teman-teman tinggal sampai kasusnya selesai gitu loh. Dan ya jadi sebenarnya banyak juga kok organisasi lain yang juga menyediakan tempat tinggal untuk teman-teman selama menunggu kasus gitu. Ya Bu Tania, berarti anak ini bisa mampir ke Christian Center ya, Action ya? Setahu saya dari cerita kayaknya dia udah nuntut kan, berarti kan dia sebenarnya udah. Ya. Tapi seandainya seseorang itu bisa ke Christian Action Center ya untuk menceritakan bahwa persoalannya seperti ini, kemudian mungkin ada pelayanan bantuan hukum atau dalam bentuk apapun, selain itu adalah akomodasi mungkin ya. Bisa. Bisa. Jadi kalau teman itu memang butuh tempat tinggal, jadi kita bisa memberikan tempat tinggal. Jadi untuk uang, dan kita juga ya kita sangat berterima kasih lah. Ada juga kita karena ada juga bisa mendapatkan bantuan. Jadi kita bisa membantu teman-teman yang extend visa memerlukan biaya gitu loh. Oke. Ada nggak anak-anak yang istilahnya ngebohong gitu? Ngebohong dalam arti bagaimana? Jadi ngebohong, terus minta bantuan Christian Action. Katanya majikannya begini begitu gitu. Ternyata dia make up story gitu. Maksud saya kasus apa yang Christian Action, apakah semua pengaduan ke Christian Action akan ditangani oleh Christian Action? Prinsipnya gini, karena kita kan kantor yang memberikan penjelasan dan kita membantu misalnya kemudian menyiapkan dokumen, kita menemani ketika harus ke pengadilan, kantor polisi segala macam. Ya ini yang kita lakukan. Jadi tapi pada saat kita mengambil anak, kita juga nggak semata-mata mendengar apa aja mereka. Jadi misalnya mereka, saya begini, kita kan akan mengadakan interview. Ya, jadi kita kadang-kadang ya kita akan mendengar, kita akan mengkaji inilah study, belajar. Kasusnya kayak gini ini. Maksudnya kan nggak sih ceritanya gitu loh. Ya itu kita tetap akan melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya
kalau kita ada nggak sih teman-teman yang seperti Kasem bilang yang tidak ngomong jujur? Ada nggak? Ada. Cuma kan maka itu kenapa kita sering bilang sama teman-teman, kita tuh bukan hakim. Jadi nggak ada gunanya seolah-olah kami dibuat seolah-olah kami diyakinkan bahwa kamu nggak bohong, nggak ada gunanya karena kami bukan hakim. Jadi malah harusnya ngomong terus terang supaya kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan dengan benar gitu loh untuk membantu kasus. Iya, jadi tindakan filter dulu, difilter, kemudian interview atau bukan interogasi. Ya betul karena kita contohnya gini ini Kak Novi, gini, misalnya teman-teman ini baru ketahuan bahwa dia itu nggak jujur ketika misalnya kasusnya dia dibawa ke sidang. Ya, jadi itu kan nanti akhirnya muncul semua ketahuan terungkap ya yang rugi ya teman kita gitu loh. Iya, saya sepakat ya, Kasem. Jadi seseorang yang nggak jujur, ya PMI nggak jujur datang ke Christian Center temu Bu Tania Hasim, saya tuh majikan saya mau renovasi, padahal nggak direnovasi, saya harus tidur di luar. Ini semua misalnya cerita make up story atau bohong ya. Oke, katakanlah Bu Tania Hasim di sini mempercayai bahwa teman kita punya kasus seperti itu. Tapi nanti kan ujung-ujungnya akan ke pengadilan, akan difilter, kemudian akan disaring ya, dibawa sampai betul-betul kedudukan hukumnya kuat atau ada pembelaan dalam hal ini dukungan hukum, perlindungan hukum dan majikan juga. Akhirnya ada sengketa dispute di situ ya, yang harus diselesaikan di pengadilan. Nah, di pengadilan akan terungkap rugi sendiri sih itunya Kasem, si PMI yang make up story, ngarang cerita ya. Ya pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Iya, karena nanti karena kalau di pengadilan kan sebenarnya kalau pengadilan level tribunal itu kan mereka possibility. Jadi mereka itu juga melihat bukti dan juga mereka akan mengkaji dari banyak sisi ya. Jadi kalau seandainya kasihan aja kalau misalnya teman-teman itu kemudian salah tidak ngomong apa adanya ya. Jadi akhirnya mereka itu kasusnya jadi kurang bagus kan, kasihan gitu loh. Bumerang ya Kasem. Jadi ini perlu kejujuran sebenarnya di sini. Kalau memang ada masalah, Christian Action Center bisa membantu ya Bu Tania. Tapi sejauh mana kejujuran atau kebenaran itu harus nanti harus otentik gitu ya, bisa dibuktikan kebenarannya karena hukum itu bicara fakta kan, bukan bicara asumsi, bukan bicara berandai-andai gitu kan, seandainya begini atau langsung ke konklusi atau kesimpulan seperti itu. Kembali ke Mbak ini ya Bu Tania Hasim ya, yang nggak boleh pakai kamar mandi gitu loh ya, dia ini sudah betul yang dilakukan atau bagaimana Bu Tania? Artinya yang dilakukan untuk lapor atau solusi yang ada tambahan Bu? Kalau menurut saya udah benar ya dengan apa yang dia lakukan, karena kan sebenarnya kan juga maksudnya gini, karena kalau dia teruskan ini malah nanti akan berbahaya untuk dianya. Kalau seandainya misalnya dia yang seperti contohnya kalau misalnya di akhirnya nggak tahan kemudian setelah beberapa lama dia mengundurkan diri, jadi ini yang nanti akan nggak bagus untuk kasusnya karena di kontrak kerja di situ di menurut hukum ketenagakerjaan Hong Kong itu ada pasal 10 mengatakan ketika seorang pekerja merasa bahaya secara fisik karena pemukulan atau penyakit yang menular atau kemudian dia menjadi subjek dari perlakuan tidak manusiawi atau ada hal-hal yang melanggar hukum, maka dia itu sebenarnya boleh keluar dari rumah majikan tanpa mengganti majikan satu bulan gaji atau kasih satu notis kepada majikan. Nah, menurut labor Hong Kong ini ya, menurut hukum ketenagakerjaan Hong Kong. Oke. Jadi sebenarnya
Jadi sebenarnya udah sangat jelas. Jadi langkah teman kita ini udah benar sebenarnya. Kalau menurut saya ya, memang akan makan waktu karena bagaimanapun majikan juga khawatir kan kalau seandainya sekarang gini aja, lihat aja buktinya dia sudah mau mengajak damai. Tapi dengan memberikan suatu persyaratan yang tidak masuk di akal, kan? Jadi teman kita harus menolak dan teman kita harus bersikukuh bahwa ini yang saya mau. Oke. Terus Jadi kita damainya ya dengan cara seperti itu. Oke. Nah, kalau dia nggak damai-damai, akhirnya ke pengadilan. Jadi pengadilan yang Saya pikir sih nggak akan. Betul. menurut Negosiasi menurut bisa dilakukan nggak, Bu? Oleh pihak ketiga ya? Menurut pengalaman, kenapa Kasem? nggak menurut pengalaman Bu Tania, apakah kasus-kasus seperti ini bisa sampai ke pengadilan? Bisa saja kalau majikannya itu ngeyelan, atau pekerjaannya atau kedua belah pihak tidak sepakat dengan dengan persyaratan dari perdamaian. Misalnya majikannya cuma mau kasih tiket aja, ya kan pasti nggak mau dong. Ya berarti kalau nggak damai ya berarti ke sidang. Tapi kalau lihat dari keadaan kasus dia sih, dari pengalaman kita sih saya pikir harusnya sih nggak terlalu banyak masalah ya. Karena ini kan terang-terangan bahwa ada tindakan yang nggak benar dari pihak majikan juga gitu loh. Enggak, saya mau tanya. Ya, lanjut. Mengenai tidur di luar, itu ada tercantum, Bu, dalam kontrak kerja ya? Kontrak kerja itu Nggak boleh kan, Novi? Nggak boleh, sekarang nggak boleh. Saya pikir itu salah satu hal yang sudah menyalahi apa yang tercantum di situ ya. Dia sangat kuat ya kedudukan si anak ini ya, teman kita ini. Betul. Ya, secara hukum. Jadi kalau saja masih majikan itu sadar bahwa dia akan kalah dari segala sisi karena sudah menyalahi tadi kontrak, itu pasti harusnya bisa untuk negosiasi bahwa saya nggak mau gitu untuk menandatangani bahwa saya yang harus keluar begitu kan. Setuju. Harusnya begitu. Iya. Kenapa Bu tanya? Kalau kita melihat sih sebenarnya untuk yang kasus kayak gini, dia teman kita itu posisinya agak bagus. Jadi seharusnya tidak seharusnya juga terlalu. Iya. Bikin Ibu Tania Zin malam ini malam mingguan. Iya, sedikit keluar dari masalah ini. Ada kesibukan apa, Bu, besok? Kita jadi kita besok itu ada 3 acara. Jadi ada acara training yang kerjasama dengan Equal Opportunity Commission. Jadi masalah tentang bagaimana reaksi publik, memberikan reaksi yang bagus terhadap korban pelecehan seksual. Lalu kita juga ada penyuluhan hukum di 2 tempat. Satu yang satu kolaborasi dari pengacara pro bono kita, dan satu adalah saya sendiri yang lakukan di komunitas Indonesia. Jadi besok kita memang benar-benar jadi bagaimana itu? maka itu tim kita pecah. Jadi tim kita jadi pecah. Iya, ada beberapa yang ke sana, ada beberapa yang ke sini ya. Kasem gimana Kasem besok? Saya besok. Kasem juga sibuk. Sibuk tuh. Kalau hari Minggu Kasem sibuk banget ya. Kolaborasi banyak nih. Betul. Kasem itu orang penting deh. Saya kemarin sempat diundang oleh Pak Raymond. Pak Raymond itu dan Ibu Adelia ya dari Kejaksaan di KJRI. Jadi Kepala Kejaksaan KJRI ya. Dan ya sempat ngobrol-ngobrol lah. Saya bilang, waduh Pak, kasusnya kasus apa aja? Ternyata di penjara di Hong Kong itu sementara ada 180 penduduk Indonesia.
segitu banyaknya di Lowo. Wah, ya, saya bilang apa Iya, itu iya. kebanyakan? Kebanyakan ada kriminal, narkoba, Hmm, nyolong, hmm. apalagi overstay. Oh, oke. Ternyata bisa sampai setahun dia di penjara. Saya bilang banyak benar. 1 Seharusnya, tahun, Pak Sam? seharusnya kan kalau overstay itu 1 tahun overstay dia kalau nggak salah 10 hari ya atau gimana itu? Enggak, 1 tahun overstay itu 1 bulan. 1 bulan. Jadi berarti orang itu udah 12 tahun. overstay lebih. Iya. itu sudah dikurangi tuh Pak kalau dia menyerahkan diri. Kalau seandainya dia tertangkap dia nggak menyerahkan diri ya berarti dia yang apa? Dia ditangkap berarti sepertiga bonusnya hilang. Oke. Nggak dapat bonus. Iya. Mungkin karena itu. Iya. Oke. Iya. Oke, saya mau Oke. lanjut nih. Ini kayaknya udah, waduh, cepat benar ya 1,5 jam ya. Cepat ya. Apa yang mau disampaikan Bu Tania Sim menjelang kita di 10 menit sebelum jam 11 ya, kepada teman-teman kita sebelum kita ketemu lagi bulan depan Bu, dengan topik yang mungkin nggak begitu bikin pusing. Besok akan sibuk ya Ibu, sebelum beristirahat Bu Tania Sim, silakan. Ya, kalau saya sih masih tetap kita berharap bahwa teman-teman itu belajar ya lebih inisiatif lah ya. Saya pikir untuk juga berani untuk belajar tentang hal-hal itu. Kalau ya ini yang kita harapkan. Iya. Jadi belajar dalam berbagai bentuk. Tadi di awal sekali Bu Tania mengatakan bahwa kita harus cerdas ya, Bu Tania ya. Harus lebih pintar dalam hal ini ya, Bu Tania. Iya, teman-teman maksudnya harus lebih berani untuk bersuara. Ya, dan karena seperti saya bilang, pekerja Indonesia kan memang terkenal submisif ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita ngerti sendiri, mungkin mereka juga takut, mereka juga khawatir. Banyak hal lah yang menjadi pertimbangan dari teman-teman mengambil suatu tindakan. Iya, betul. Jadi, ya pendengar radio nongkrong bareng, menarik sekali apa yang disampaikan di penghujung pembicaraan bersama Bu Tania Sim dari Christian Action Center, bahwa kita harus lebih bisa tanggap ya, responsif dan lebih berani itu untuk mengungkapkan. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nerimo, istilahnya bahasa Jawa itu nerimo. Apa aja ya nggak apa-apa, udah jatuh untung nggak mati ya, udah jatuh untung cuma luka nggak mati misalnya, udah jatuh kakinya patah untung cuma patah nggak mati. Nah ini kadang-kadang positif sih, banyak untung ya. Ada Cuma untung kan, Novi? untung ada toilet di bawah, bisa pipis di bawah, bisa buang air di bawah ya. Jadi masih ada untungnya. Tapi kebetulan teman kita ini yang tadi curhat itu tidak mengandalkan apa yang namanya uji untung tadi, Kasem. Dia langsung bisa berkonfrontasi dengan si majikan dalam posisi. Ya, jadi beranilah berkonfrontasi ya. Nggak harus perang, nggak harus ribut. Tapi kalau Anda benar, ada poin-poin dalam kontrak yang membuat kekuatan Anda di mata hukum itu, secara hukum labor ketenagakerjaan Hong Kong dan Indonesia itu kuat. Jadi don't worry, be happy ya Bu, yang penting ya. Oke, ya. Don't worry, be happy. Iya, kita juga mengucapkan ya nggak cepat selesai ini namanya kasusnya ya, bisa cari majikan lagi ya. Kita juga akan bantu cari majikan untuk beliau ya. Semoga bisa kerja lagi di Hong Kong ya, karena mungkin dia potongannya belum beres nih ya nggak, bersama PT ya. Oh, ya mungkin nanti itu topik pembicaraan lainnya lagi kali ya nggak,
pemotongan dari PT atau di bulan depan ya. iya atau bagaimana gitu ya. Nanti kita pilih topiknya lagi ya. Oke, terima kasih Bu Tania atas Sama-sama Pak. ini. Iya. Ya, Selamat beristirahat ya Bu Tania sini. Terima kasih atas kesempatan diajak ikut. Kesibukan. Wah, kita yang berterima kasih Bu karena memberikan pencerahan, edukasi, dan kita jadi lebih cerdas, lebih mengerti banyak hal ya. Selamat beristirahat Bu Tania Sin. Selamat istirahat semua Kasem, Kak Novi, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati, bye-bye. Bye. Bye. Ya, Kak Novi, waduh. Ya, semoga begitulah ya. lekas selesai ya ininya ya kasusnya ya. Untuk kita berharap Mbak Mawar ya, Mbak Mawar ini ketemu solusi, dan saya tuh punya insting bahwa dia akan menang. Dia kuat asal lebih cerdas. Ada seorang anak Kak Novi, saya rasa menang dia pasti menang, cuma ya istilahnya itu waktunya. Tadi Bu Tania bilang ya bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, ya. bisa 4 bulan. Kalau 4 bulan itu kan gaji, kalau digaji kalau 46 atau 47 itu kan lumayan itu 13.000. Ya, gede. 13.000 lebih itu. Kan, 15.000 udah hampir ya. Iya, kalau makan waktu berarti dia harus stay out terus ya. Bagaimana konsumsi dan akomodasi ini? Iya. Anyway, walaupun bagaimanapun juga, ya ada seorang anak nih, Kasem, ya pendengar radio nongkrong bareng, dan seekor kuda di tengah lereng Gunung Salak di Jawa Barat sini, ya. Si anak masuk sama kudanya di lereng gunung itu. Dia bilang begini, saya udah nggak bisa lagi ngelihat jalan ke depan. Kemana nih arahnya? Si kuda nanya, bisa nggak sih ngelihat jalan setapak yang ada di depan kamu? Si anak bilang, kalau jalan setapak sih bisa, saya bisa lihat. Ya kalau begitu tetaplah melangkah setapak demi setapak. Sering kita terlalu khawatir yang akan datang. Khawatir akan mimpi-mimpi kita, cita-cita tujuan hidup kita. Kita ragu, mungkin nggak sih tercapai. Padahal jika kita fokus pada saat ini, tetap melangkah. Setapak demi setapak aja ya. Kita akan sampai pada tujuan. Selamat beristirahat, terus melangkah ke depan, walau dalam mimpimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Ya, sampai di sini saja teman-teman semua, dan kita jumpa lagi pada hari Rabu ya, minggu depan ya, minggu kedua apa ketiga kan Novi? Ketiga ya? Minggu ketiga. Oke, KJRI ya. Oke, selamat istirahat dan selamat beraktivitas besok. Ya, jangan lupa besok agak panas, jadi bawa payung ya. Oke, sampai di sini saja. Saya mau putarkan satu sebagai penutup di ujung acara pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat bekerja. Bye.
usah kau tanyakan lagi, simpan untukmu sendiri. Semua sesal yang kau cari, semua rasa yang kau beri. Mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali.